Keras besi, keras baja, hancur sudah buah pepaya. Walau letih badan bekerja, dalam hati terasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk selalu share aktivitas aku ya teman-teman. Dan seperti biasa aku kan upload video dalam sehari 2 kali. Jadi setiap jam 9 pagi sama jam 5 sore waktu Indonesia Barat video aku itu bakalan tayang ya teman-teman. Jadi untuk kalian tuh yang belum subscribe jangan lupa ya buat di subscribe dulu dan dinyalakan loncengnya. Terus juga ya teman-teman, kalau misalnya aku itu kan kayak bener-bener sekarang itu kalau kalian lihat itu mungkin selalu konsisten ya teman-teman. Sebenarnya susah banget sih teman-teman mempertahankan kekonsistenan. Karena gini loh teman-teman, kalau menurut aku ya berusaha untuk konsisten gitu ya itu memang susah teman-teman, itu memang sulit gitu ya. Tapi menurut aku yang jauh lebih sulit lagi yaitu mempertahankan kekonsistenan itu gitu. Dulu kan aku awal-awal monetisasi itu kan aku upload itu udah cuman dalam sehari itu kan sekali ya teman-teman. Terus itu kayak bener-bener udah berat menurut aku, udah susah menurut aku gitu ya. Tapi karena memang waktu itu kan aku kayak gajiannya itu lama gitu kan, sedangkan aku kayak bener-bener mengharapkan bisa selalu gajian gitu ya. Jadinya aku memutuskan untuk upload dalam sehari itu 2 kali. Bahkan ya teman-teman, aku tuh berpikir gini kan, ada nggak sih orang bakalan nonton video aku gitu dengan aku upload sehari 2 kali? Apa orang nggak bakalan bosen? Apa orang nggak bakalan muak yang lihat video aku? Terus aku ubah cara berpikir aku gitu ya. Aku yakin gitu, aku kuatkan lagi keyakinan aku gitu ya. Aku yakin kalau misalnya aku upload video pasti bakalan ada yang nonton gitu ya. Ya walaupun nggak banyak gitu teman-teman. Dan aku tuh kayak bener-bener meyakini hal itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap aku upload video itu tuh masih lumayan banyak banget teman-teman semua yang berhati malaikat hadir selalu di video aku. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semuanya ya. Teman-teman, di awal video tadi aku tuh udah jemur-jemur pakaian ya, karena sebenarnya ini tuh udah agak rada siang loh teman-teman. Cuman kenapa aku beraktivitasnya itu udah agak siangan, karena tadi pagi itu hujan. Jadinya ini tuh mendung-mendung manja gimana gitu ya. Makanya tadi juga aku jemurin pakaiannya itu di teras aja. Terus juga tadi tuh aku bener-bener deh teman-teman mager-mageran baring-baring sambil ngedit-ngedit. Bahkan aku tuh juga dubbing di pagi hari ya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh pagi-pagi tuh nggak langsung ngerjain kerjaan rumah ya, aku beresin kerjaan konten teman-teman. Karena kan kalau misalnya ngonten itu tuh bener-bener banyak banget waktu yang dihabiskan ya, buat ngedit, belum lagi buat dubbing, bikin thumbnail segala macam. Itu kalau misalnya kita itu kayak kita itu nggak pinter-pinter gitu ya teman-teman, itu bener-bener banyak banget waktu kita itu habis. Jadi kayak harus bener-bener pinter milih waktu kapan yang tepat buat kita itu ngedit, dubbing, bahkan bikin thumbnail kayak gitu ya. Oke lanjut teman-teman, di sini tadi aku udah beresin juga untuk kasur ya, itu kasur santai yang tadi malam dipakai buat nonton TV. Jadi itu dibiarin aja di situ. Dan ini juga rumah udah dalam keadaan kotor karena anak-anak kan udah pada bangun ya, udah pada makan jajan juga tadi. Jadinya di sini tuh rumah lumayan berantakan gitu. Cuman ya nggak apa-apa, selagi emaknya sehat mah nggak apa-apa ya rumah berantakan, bisa kok diberesin. Yang penting anak-anak nggak ngerecokin aja gitu ya. Nah di sini tuh pokoknya aku nyapu-nyapu aja sampai bersih ya teman-teman. Kamar juga tadi tuh udah aku sapu, cuman nggak aku record lah ya. Karena apa? Karena mager buat mindah-mindahin tripodnya buat buat mengarahkan ke kamar gitu loh teman-teman. Jadi kadang itu sebelum aku nyapu di ruang serbaguna ya aku dahuluin dulu nyapu kamar gitu, biar kayak langsung sat-set gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus mindah-mindahin tripod itu ke banyak angle karena beneran capek gitu ya. Aku tuh sering banget teman-teman sekarang ini tuh belajar gitu ya dari channel-channel besar, dan itu tuh kayak bener-bener kalau dipikir-pikir kadang itu bener-bener susah gitu loh teman-teman. Karena sebenarnya agar video kita itu bener-bener bagus gitu, kita itu harus bisa sesering mungkin gitu ya memindah-mindahkan tripod. Jadi ngambil angle-nya tuh dari tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Nah itu tuh yang jadi tantangan terbesar sih menurut aku saat ini, karena aku tuh bener-bener belum bisa teman-teman yang seperti itu ya. Karena kadang itu mikirin capek banget rasanya gitu loh teman-teman buat mindah-mindahin tripod gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar jadi tantangan terbesar banget buat aku. Tapi insya Allah aku akan selalu berusaha untuk menaklukkan tantangan itu, cailah bahasanya.
Nah tadi kan aku udah nyapu di dalam rumah, jadi seperti biasa ya aku lanjutin sampai ke teras. Dan sekarang ini teras aku atau keadaan rumah aku kalau dari depan itu Masya Allah ya teman-teman, udah kelihatan bener-bener cantik gitu ya. Karena kan udah dicat putih ya teman-teman, cuman sayang pintu sama jendelanya itu kan belum dicat. Nggak apa-apa ya teman-teman, sabar aja, insya Allah mah sebelum puasa aku pengen beresin gitu ya teman-teman untuk urusan ngecat. Biar apa, biar nanti tuh di bulan puasa nggak mikir-mikirin lagi urusan cat mengecat gitu ya. Ya semoga lah teman-teman aku tuh selalu murah rezeki jadi bisa beli catnya, karena aku tuh masih butuh satu kaleng cat yang minyak gitu ya teman-teman, yang warna putih, sama satu satu ember 5 kilo untuk cat yang buat di kamar gitu ya. Oke, setelah tadi aku beres nyapu-nyapu, di sini aku juga lanjut buat ngepel. Tadi di dapur sebenarnya aku tuh udah pel teman-teman. Ya seperti biasalah ya. Kadang itu mager buat ngevideoin, jadi kadang itu ya aku videoin, kadang ya enggak gitu. Cuman kalau untuk dapur gitu teman-teman sama ruang serbaguna ini setiap hari itu dipel ya. Kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore gitu ya. Pokoknya pasti selalu aku pel. Karena kan anak-anak main di sini, terus juga kadang-kadang itu ada pipisnya anak-anak gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak dibersihin, ya takutnya nanti itu banyak lalat lah, bau lah, segala macem gitu ya. Cuman ya kadang itu kalau pas moodku itu bener-bener gak bagus, aku males buat nge-record teman-teman, karena riweh bin ribet. Di sini aku itu mulai ngepelnya itu dari belakang ya. Kalau biasanya kan aku mulainya itu dari depan, dan ini tuh nggak tahu kenapa kayaknya aku kurang fokus teman-teman. Harusnya itu mah dari depan ke belakang gitu ya. Tapi di sini aku tuh malah dari belakang ke depan gitu ya. Bodo amat dah, yang penting dipel ya teman-teman. Karena ini tuh ya kayak pikiran gitu sebenarnya nggak fokus di pelan gitu teman-teman. Jadi aku tuh ada mikirin kerjasama gitu ya teman-teman. Ada kerjasama gitu ya, endorse lah gitu teman-teman. Jadi kayak rada-rada kurang fokus gitu akunya. Tapi ya tetap aja di sini aku pel, dan aku harus tunggu agak kering dulu baru aku injek lantainya. Ya Allah, bikin kerjaan aja gitu ya. Nah aku itu tunggu di luar teman-teman beberapa saat sampai lantainya itu tuh agak kering. Tuh cepet sih keringnya, karena kan rumahku itu terbuka ya, jadi banyak anginnya, jadi cepet sih keringnya. Makanya ya teman-teman, aku tuh kepengen banget punya satu lagi kipas angin yang buat di ruang serbaguna ya. Jadi salah satu fungsinya itu ya kalau pas ngepel itu pasti bakalan cepat keringnya karena ada kipas. Terus juga kalau pas lagi beraktivitas atau lagi nonton atau lagi nyantai di situ tuh ada kipas itu lebih enak gitu ya. Kalau sekarang itu mah masih agak gerah, cuman nggak terlalu gerah banget teman-teman, karena kan ruang serbaguna aku kan udah pakai plafon gitu ya. Cuman tetap aku tuh kepengen banget punya yang namanya itu kipas angin satu lagi. Ya semoga lah nanti tuh bisa kebeli pelan-pelan ya teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, aku tim yang kalau bisa itu jangan ngutang gitu ya, karena aku takut ntar nggak bisa bayar. Jadi udah aku nabung aja pelan-pelan, semoga nanti tuh murah rezekinya jadi bisa beli kipas. Doain juga ya teman-teman, semoga rezeki aku itu lancar, baik dari segi gaji YouTube ataupun endorsement ya teman-teman, atau kerja sama gitu. Pokoknya aku tuh bener-bener mengharapkan banget doa-doa terbaik dari kalian semuanya. Oke teman-teman, setelah tadi aku itu bersih-bersih di area ruang serbaguna gitu ya. Di sini aku mau lanjut ke dapur, dan ternyata teman-teman dapurku itu tadi dieein ayam. Aku nggak tahu ayamnya itu masuk dari mana. Kayaknya aku tuh lupa nutup pintu yang dari kamar mandi. Alhasil tadi itu ya teman-teman dapurku itu jadi bau. Jadi sini tuh aku mau sekalian bersih-bersih dapur lagi, dan aku tuh mau sekalian pel ulang lagi ya. Padahal tadi itu sebenarnya udah aku pel loh teman-teman. Ya Allah, ya kerjaan ayam teman-teman. Jadi daripada ngepel yang di bagian ada bekasnya ayam, aku pel aja sekalian semuanya biar tambah glowing dan tambah kinclong dapur aku ya teman-teman. Ini sebelum aku pel, aku sapu lagi, padahal tadi juga sebenarnya udah disapu. Tapi kalau misalnya aku tuh ngepel, memang aku selalu sapu dulu ya teman-teman, karena walaupun kadang itu udah habis dipel, tetap aja itu tuh kadang masih suka ada loh teman-teman, kayak debu, pasir gitu ya. Mungkin karena efek dari rumah aku yang kayak gini ya teman-teman, banyak bolongannya di mana-mana gitu ya. Jadi walaupun itu tadi udah dipel, tetap aja ini tuh pas aku sapu pasirnya itu masih banyak banget teman-teman. Tambah lagi tadi aku itu ngelempar ayam itu pakai sendal, dan sendal itu ada pasirnya. Ternyata ya nambah deh ya kotornya dapur aku. Jadi ya di sini aku mau sapu ulang dan juga mau aku pel ulang. Aduh, beginilah ya teman-teman, kadang-kadang kalau misalnya aku tuh udah kelupaan buat nutup pintu kamar mandi gitu ya. Karena memang ayam itu bisa masuk teman-teman dari kamar mandi, karena kamar mandiku itu tuh ada bolongan yang besar banget gitu. Jadi ayam tuh bisa lolos dari situ gitu ya. Nah, di sini teman-teman aku lanjutin ya buat ngepel, dan pas lagi ngepel
Treng teng, ada insiden dong teman-teman di sini. Kalian saksikan insiden apa? Nah, ini dia. Ini aku pikir itu copot teman-teman, tapi ternyata itu patah tangkainya. Alhasil di sini tuh aku ngepelnya itu tuh pakai kain lap aja ya teman-teman, kain lap kaki gitu ya. Tadi aku cuci, terus aku kasih air gitu ya, aku lembap-lembapin gitu, terus aku gosok-gosok di lantainya kayak gini. Aku pel manual pakai kaki gini ya. Kalau aku jongkok-jongkok nggak kuat teman-teman, punggungku itu sakit banget. Apalagi setelah aku itu ngalamin operasi sesar ya, jadi itu punggung itu benar-benar sakit banget kalau udah ngebungkuk-bungkuk. Masya Allah, itu pelan kenapa lah gitu ya patahnya itu tuh di saat yang bener-bener lagi dibutuhin banget gitu ya teman-teman. Nanti deh aku minta tolong sama Pak suami bisa dibenerin nggak itu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya terpaksa nanti tuh beli pelan baru gitu. Nah di sini aku lanjut lagi keluar rumah nih teman-teman. Nggak keluar rumah kemana-mana sih ya, samping rumah doang. Ini aku mau ngidupin air ya kok ngidupin air? Mau ngerebus air ya Allah, mau ngerebus air. Di sini aku nyalain dulu apinya, dan di sini tuh agak rada lembab gitu loh teman-teman tanahnya. Mungkin karena sekarang tuh lagi musim hujan dan dapurku ini kan bener-bener mini ya. Jadi kalau misalnya ada air hujan terus ada hujan angin itu lumayan agak basah teman-teman ke tempat sini. Cuman ya nggak terlalu parah, masih bisa lah gitu ya buat aku tuh ngidupin api gitu ya teman-teman. Yang penting itu kayunya nggak basah. Kalau misalnya kayunya udah basah ya itu udah bakalan susah sih teman-teman. Tapi kalau kayunya itu nggak basah ya lumayan masih bisa kok dipakai untuk tungkunya. Karena kan yang penting itu kayunya. Nah ini dia apinya itu udah besar ya teman-teman, nyalanya langsung aja aku naikin. Untuk si kukusan atau dandang yang udah berisi air itu full ya teman-teman, langsung aja aku naikin dan aku benerin lagi untuk kayunya biar biar lebih bagus aja apinya nyalanya gitu. Alhamdulillah ini tuh nggak perlu ditunggu-tungguin banget ya teman-teman, hanya perlu dicek sesekali aja. Oke, selanjutnya di sini aku keluar rumah. Mau ngapain aku keluar rumah? Mau jalan-jalan ya? Enggak dong ya. Di sini aku mau nyapu. Nah, sekarang itu menurut aku agak rada susah nyapunya teman-teman, karena di sini tuh ada kerikil alias batu kecil-kecil gitu ya. Jadi pas aku nyapu batu kecil-kecil itu malah ngikut gitu teman-teman. Alhasil nyapunya itu jadi berat gitu loh ya. Cuman kata Pak suami nanti kalau misalnya pas dia senggang bakalan dikikisin kerikil-kerikil yang ada di situ ya teman-teman. Terus nanti bakalan ditimbun gitu ya, biar kerikil-kerikilnya itu pas kita nyapu tuh nggak ke bawah-bawah gitu ya. Ya semoga lah nanti tuh cepet diberesin sama Pak suami biar pas nyapu itu lebih enak gitu. Sekarang kan lagi musim hujan nih ya teman-teman, di tempat aku hampir setiap hari itu hujan. Jadi hampir setiap hari juga aku sama Pak suami nyapu. Kalau misalnya bukan aku yang nyapu itu berarti Pak suami yang nyapu ya. Karena kalau misalnya nggak disapu dengan sekarang tuh yang musim hujan itu ya teman-teman, kayak dedaunan kering di halamanku itu Masya Allah banyak banget. Jadi setiap hari itu beneran harus disapu. Pokoknya selalu ya teman-teman untuk halaman rumah itu disapu. Kadang itu kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak ya siang gitu. Pokoknya tergantung kapan sempatnya gitu ya. Yang penting kalau misalnya udah hujan itu pasti banyak daun kering dan itu wajib disapu pokoknya ya. Setelah telatnya itu kayak minimal 2 hari sekali lah teman-teman aku sapu gitu ya. Tapi kalau bisa mah itu sebenarnya setiap hari, biar biar halaman itu tetap bersih dan glowing. Pokoknya kalau misalnya halaman kita itu bersih ya teman-teman, mata itu enak banget buat memandang gitu ya. Kalau misalnya ada tamu yang dadakan datang itu kita juga nggak malu kan kalau halaman kita bersih. Pokoknya menurut aku yang paling bener-bener penting banget tuh dibersihin itu ya area luar rumah sih teman-teman, apalagi halaman ya. Ini mungkin kalian tuh ngelihatnya itu sepele teman-teman, kayak sampahnya nggak banyak, tapi kalau udah dikumpul kalian tuh bisa lihat sendiri ya, sampahnya itu Masya Allah beneran banyak banget. Banyak yang nanyain sama aku, Bun, rumahnya daerah pantai ya, kok banyak pasirnya? Rumahku nggak ada pantainya teman-teman, bahkan setahu aku di sini tuh nggak ada pantai satupun ya. Jadi di sini tuh adanya itu sungai teman-teman. Jadinya aku nggak tahu sih teman-teman kenapa ini tuh bisa berpasir tanahnya ya, karena setelah semenjak aku pindah ke sini tuh tanahnya udah berpasir kayak gini juga. Jadi yang ngangkutin pasirnya bukan aku ya. Bercanda ya teman-teman. Oke deh, aku lanjutin aja lah ya nyapunya daripada ngomong nggak jelas. Nah ini tuh kalian bisa lihat ya teman-teman, itu banyak banget untuk si batu-batu kecil atau kerikil-kerikil yang ke bawah disapu ya. Itu kalian bisa lihat ya yang warna-warna putih itu. Nah itu tuh batu teman-teman. Jadi lumayan susah gitu loh jadinya nyapunya gitu ya. Tapi ya kalau nggak disapu ya gimana gitu kan, bakal kelihatan kotor dong halaman aku. Jadi ya udahlah di sini aku sapu aja, walaupun lebih membutuhkan tenaga dalam gitu ya teman-teman.
Cuaca ini tuh bener-bener ya teman-teman kayak ngeprank aja gitu ya. Tadi tuh mendung, terus sekarang tuh kalian tuh bisa lihat ya itu panas gitu. Nah nanti tuh tiba-tiba mendung lagi teman-teman, bahkan hujan ya. Masya Allah banget deh kalau cuaca sekarang ini. Semoga aja lantar di bulan puasa itu sering-sering hujan ya teman-teman, biar apa ya, biar nggak terlalu gerah. Karena biasanya kan kalau di bulan puasa itu keseringannya itu panas yang bener-bener cetar banget ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener berasa banget hausnya gitu kan. Ada yang ngerasa sama nggak sih teman-teman? Kalau ada yang ngerasa sama boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih teman-teman, kalau di bulan puasa itu yang beneran ngerasa berat itu yang nahan haus gitu ya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan memotivasi. Alhamdulillah aku udah beres buat nyapu halaman. Masya Allah kelihatan lebih bersih ya halaman rumah aku. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.